bocil kematian nge-spam live Reza Arab. Lu lagi. Lu punya salah apa sih Rap sama YouTube? Kasihan amat dan nasibnya. Jadi pada tahun 2021, di saat dunia sedang baik-baik aja nih ya, sedang ceria-cerianya, tiba-tiba ada satu kejadian yang sangat mengundang emosi Reza Arab cuy. Yaitu kejadian dimana live streamingnya secara sengaja diinvasi sama bocil-bocil kematian dengan cara nge-spam komen ilham. Ilham dan juga ilham. Pokoknya semua komentar live-nya itu dipenuhi dengan kata-kata ilham dah. Udah kayak di demo anjay. Iya, spam banget. Apa sih? Ilham, gak jelas. Hal ini pun ngebuat si Reza Arab ini risih. Soalnya ya gimana ya, lagi enak-enaknya main, tiba-tiba ditanyain, Bang, lu kenal Ilham gak? Ilham siapa anjing? Ada-ada aja bocil kematian ini. Ada. Oh iya, invasi ini terjadi di saat si Winda juga lagi live streaming cuy. Kalau nggak salah, mainin game balap gitulah. Terus tiba-tiba ada satu penontonnya yang ngasih tahu si Winda kalau bocil kematian lagi bikin rusuh di live-nya Reza Arab. Jadi kayak, Bang. iya kenapa? Lihat bang, bocil kematian bikin rusuh no di channel sebelah. Channel sebelah? Channel siapa? Channel Reza Arab bang. Apa? Reza Arab? Anjing mati gua. Jangan bikin rusuh weh. Sementara itu, bodoh amat anjay. Ilham. Hal ini pun terus berlanjut sampai si Arab ini mikir kalau mereka itu disuruh cuy bang rusuh di labnya dia. Tapi langsung ditepis sama temennya dan bilang kalau mereka itu nggak disuruh. Emang gitu aja penontonnya dia. Kampungan. Yap bener, mereka disebut kampungan cuy sama temennya Reza Arab. Waduh, macam perkoro nih. Terus nggak cuma dibilang kampungan aja ya, temennya si Arab ini juga nyebut kalau mereka itu bocil pung atau pang lah gitu. Bocil barbar, oh, prakampung. Bagaimana? Bocil pung namanya. Kayaknya sebutan ya, kayak sebutan gitu kayaknya. Bocil pung. Melihat hal tersebut, yang tadinya penontonnya si Winda ini cuma bercanda doang cuy, jadi malah serius buat nge-hate si Reza Arab. Ini lucu sih. Maksud gua, yang memulai kan kalian, kenapa malah si Arab yang di-hate coba? Ada kesalahan berpikir anjay. By the way, di sini gua nggak bela pihak si Reza Arab ya. Dua-duanya salah cuy. Apalagi waktu si Arab ngetawain si Winda. Ini saudara siapa lagi anjing? Soalnya update banget anjing. Enggak, kadang lewat di ini gua cuy. Lewat di recommendation YouTube. Siapa lagi ya? Ada berapa sekali kan? Cuman kalau dari sudut pandang gua sih, bocil kematian lebih banyak salahnya di sini. Soalnya, ya kayak yang gua bilang di awal, lagi enak-enaknya main, tiba-tiba ada yang nanya, Bang, lu kenal Ilham gak? Ilham siapa anjing? Jadi daripada berkelanjutan, si Winda pun akhirnya minta maaf cuy sama si Arab. Gua minta maaf waktu itu sama Reza Arab. Gua DM. Lu DM? Iya lah. Gua DM Bang Reza. Sumpah lu DM? Gua DM. Dibalas ya? Balas singkat Sumpah. aja. Lu mau ngomong apa? Lu bilang kayak Ya, gue minta maaf. Gue lupa ya, ada sih di DM gue. Pokoknya intinya ya, gue minta maaf Bang Reza. Gue tidak pernah ya itu menyulut viewer gue buat nyepam. Ya, tapi ya, ini salah gue juga. Gue nggak bisa mengontrol dan mengeduket viewer gue. Eric Colim makan jembut. Puasa-puasa gini, emang enak itu nontonin orang mukbang cuy. Walaupun kita nggak bisa makan ya, yang penting kalau nontonin ginian, setidaknya bisa bikin kita kenyang. Gue cari dulu video mukbang yang bagus. Eric Colim makan jembut. What the hell is this man? Jadi pada tahun 2018 YouTuber mukbang di Indonesia tuh lagi dihebohin sama video mukbang Eric Colim yang ini nih cuy. Kenapa bisa heboh? Karena mukbangnya ini agak lain. Kalau biasanya Tambo Icon itu makan Indomie, Nes Carlos itu makan ayam McD, Gary Girianja itu makan KFC, si Eric Colim ini makan bulu jembut cuy. Iya, bulu jembut. Jadi awalnya gini, sebelum dia melakukan hal tersebut, dia tuh kayak membuat semacam janji gitu cuy sama penontonnya. Yang dimana dia berjanji jika channel YouTube-nya itu berhasil mencapai 400.000 subscriber, dia bakalan makan bulu kemaluannya sendiri. Dan ya udah, sebagai cowok yang pernah selingkuh, Anjing selingkuh gak tuh? dia pun menepati janjinya cuy. Tapi nggak langsung dimakan gitu aja ya, di kombonya cuy sama roti. Jadi ya setidaknya rasanya nggak jembut-jembut banget lah. Oke. Hal ini pun mengundang banyak komentar netizen cuy. Sebagian mengomentari kalau apa yang dilakuin Eric Colim itu menjijikan. Tapi sebagiannya lagi malah terhibur dengan apa yang dia lakukan. Ya lu tau lah ya siapa yang sebagian ini. Dan dari banyaknya komentar-komentar netizen tersebut cuy, ada juga beberapa yang ngomel-ngomel di YouTube-nya. Soalnya menurut gua pun gak etis gitu loh hal kayak gini ditonton sama masyarakat luas. Ya mungkin banyak yang terhibur. Cuman kan YouTube itu banyak bocah-bocahnya anjir. Gak cuma pemakan jembut doang cok. Mungkin salah YouTube kali ya dia ini. Harusnya tuh bukan yang merah cuy, tapi yang biru. Ria Ricis pamit dari YouTube.
Ini sih namanya bukan pamit cuy, tapi perpisahan sekolah. Kok perpisahan sekolah, Bang? Soalnya pamitnya itu cuma 2 hari anjay. Lu lihat, tanggal 27 dia pamit, tanggal 29 dia kembali anjing. Buset dah. Jadi pada tahun 2019, Rari Ricis ini agak sedikit membuat heboh dunia per-YouTuber di Indonesia cuy. Soalnya nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba dia ngupload video dengan caption kayak gini. Saya pamit. Waduh, ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa? Kok bisa? Ada masalah kah? Ada masalah kah? Heboh banget lah pokoknya. Soalnya buat yang belum tahu siapa itu Rari Ricis, jadi si Rari Ricis ini adalah YouTuber legend cuy di Indonesia. Dan juga salah satu YouTuber dengan jumlah subscriber terbanyak pada zaman itu. Berjuta-juta cuy. Gua nggak tahu pastinya berapa, cuman yang pasti berjuta-juta. Dan ya udah heboh lah tuh. Bahkan kalau nggak salah dulu itu sampai masuk berita TV cuy. Insert atau apa lagi tuh lupa gua. Soalnya kalau kalian lihat videonya full, Ricis itu kayak udah capek cuy buat nge-YouTube. Dia bilang kalau dia itu pernah ngedit tengah malam sambil ngatuk-ngatukan. Lah, gua banget ini ya. Terus ya pokoknya dia curhat lah di situ. Semuanya diceritain sama dia. Soalnya biar durasinya lama dikit ya kan, 8 menit. Biar bisa masuk iklan cuy. Waduh. Canda. Dan ya udah, komentarnya pun dipenuhi dengan kata-kata semangat cuy dari penggemarnya. Cuman, sayangnya sekarang udah kagak bisa dilihat lagi sih. Udah disembunyiin sama dia. Lah, terus dari mana lu bisa tahu, Bang? Ya kan gua dulu nonton 4 detik doang sih tapi sisanya ngehujat cuy. Astagfirullah. Soalnya ya gimana ya, seperti yang gue bilang di awal cuy, tanggal 27 dia pamit, tanggal 29 dia kembali anjing. Kayak what the fuck man. Maksud gue, setelah lu curhat segitu panjang lebarnya, ya setidaknya seminggu gitu kek. Ini malah cuma 2 hari, kan kelihatan banget gitu ya biar banyak yang nonton. Hade. Tapi setelah gue baca-baca beritanya lagi, gue baru tahu nih cuy, ternyata ada alasan dibalik kenapa dia buat video pamit tersebut. Yaitu ada sedikit masalah internal yang terjadi pada timnya Ricis. Pamit pun aku forum terbuka sama tim Ricis, di rumah ada 11 orang lebih. Aku sampein masalah kita di mana, kenapa kita bisa sampai begini kinerjanya turun antara tim Ricis sama tim ini. Ada beberapa masalah pribadi mungkin yang membuat kerjaannya jadi terbengkalai, kan jadi imbasnya ke aku juga kan, ke YouTube aku. Ya, jadi gak enak gini kan ya. Minta maaf lah ya Kak Ricis. Korigor masuk hutan Aokigahara. Ya Allah pak, ngapain sih masuk ke sono? Emang lu kagak belajar dari kasusnya Logan Paul apa ya? Awalnya emang iseng doang cuy, nge-explore hutan. Tapi terakhirnya apa? Jumpain mayat di video, kena hujat satu dunia anjing. Hade. Jadi pada tahun 2018 seorang YouTuber bernama Korigor membuat sebuah konten yang sangat dikecam publik banget nih cuy, yaitu konten masuk ke hutan Aokigahara. By the way, di konten ini ada Ewing XD juga ya. Buat lu yang belum tahu apa itu hutan Aokigahara, jadi hutan Aokigahara ini terkenal dengan julukan hutan bunuh diri cuy. Dan kenapa bisa dijulukin begitu? Karena kebanyakan orang-orang lokal yang masuk ke dalam hutan tersebut, itu tuh kebanyakan akan mengakhiri hidupnya. Entah itu dengan cara gantung diri, ataupun juga dengan cara-cara ekstrim lainnya. Pokoknya hutan ini tuh banyak manusia itunya dah. Bahkan nih ya, YouTuber sekelas Logan Paul aja pernah jumpain salah satunya cuy. Logan. Excuse me? Lah ini lu pula lagi mau video-videoin gituan. Ya Allah pak, ke Tokyo aja udah beli action figure pulang anjing. Hade. Tapi ya udahlah ya, nasi udah jadi bubur. Mereka pun tetap membuat konten tersebut cuy. Yang awalnya aman-aman aja sih, kayak buat konten vlog pada umumnya lah gitu. Cuman selang beberapa menit, nah ini plagiat Logan Paul anjing. Bisa-bisanya lu, si Korigor ini ngide ngevideoin manusia yang udah itu cok. Ya walaupun disensor sih, cuma kan tetap aja anjir, lu bermaksud buat nunjukin ke semua orang. Anak-anak pada kemana lagi bajing? Coba kita explore terus. Kita bocah explore boy. Lagi dapat nemu medik. Hal ini pun membuat mereka dihujat. Semua orang yang berada dalam vlog tersebut dihujat cuy, termasuk si Ewing XD. Dan dihujatnya itu bukan cuma sama orang Indonesia aja ya, orang luar negeri juga ngehujat. Soalnya terlepas dari mereka ngevideoin manusia yang itu cuy, si Korigor ini juga nggak punya tata krama pas masuk ke dalam hutan tersebut. Toxic banget anjir, jadi salahnya double. Kita mau ngapain di sini bro? Mayat nggak ada mayat gak seru cuy. Terus ya udah, video tersebut pun di take down sama YouTube karena udah melanggar peraturan komunitas. Si Ewing XD minta maaf dan si Korigor nggak tahu udah dia minta maaf apa enggak. Kamar Jerry dan konten tawuran. Lu pada masih inget sama katak Bizer nggak? Orang yang katanya bisa menang lawan 150 orang sendirian cuy pas tawuran. Masih pada inget nggak? Nah ini dia channel yang ngebuat tuh orang terkenal cuy, Kamar Jerry.
Jadi pada tahun 2021, di saat orang-orang lagi rame-ramenya buat jedak jeduk TikTok, si Kamar Jerry ini malah agak lain cuy. Dia bukannya ikut-ikutan buat jedak jeduk juga, malah membuat sebuah podcast kontroversi, yaitu podcast di mana dia mengundang seseorang yang problematik ke channelnya, Katak Bizer. Jangan begitu ya lain kali. Kenapa gue bilang ini orang problematik? Karena Katak Bizer ini mempunyai track record hidup yang kurang bagus cuy semasa sekolahnya. Gue sebutin satu-satu nih ya. Dia pernah bercita-cita pengen bunuh bapaknya, dia pernah pakai ilmu mistis, dia pernah coba ngebacok orang, dia pernah ngerusuh anak sekolah lain, kepalanya pernah kena bacok, dan banyak lainnya cuy. Pokoknya problematik parah dah. Jangan dicontoh ya guys ya, kagak ada gunanya. Soalnya gimana ya? Lu ikut tawuran, menang jadi abu, kalah jadi arang cuy. Menang masuk penjara, kalah masuk kuburan. Dan itulah kenapa gue bilang si Kamar Jerry ini membuat kontroversi. Karena dengan dia mengundang orang seproblematik itu dan menceritakan kisah-kisah kelamnya, bocah-bocah pada ngikutin jejaknya anjing dan menganggap hal itu sebagai tindakan yang keren. Dari mana gue bisa tahu? Dari mengalaminya secara langsung cuy. Soalnya pas dia viral itu gue masih SMA anjay. Teman-teman sekolah gue nih ya, jadi pada sok jagoan semua anjing gara-gara nontonin Kata Bizer. Ampun dah gue ngingetnya. Oh iya, cerita kelamnya ini pun terkadang agak dilebih-lebihkan juga sama dia. Contoh yang paling terkenal sih, yaitu tentang dia yang pernah ngelawan 150 orang sendirian. Tapi untuk yang ini bukan di channelnya Kamar Jerry sih, melainkan di channelnya Atta Halilintar. 150 lawan 30. Saya sendiri bang. Sendiri. Iya, yang lain teman saya ngeliatin doang. Menang malah. Saya, motherfucker man. Hal ini pun membuat orang-orang pada kesel cuy. Kayak abang yang satu ini nih, yang dimana keponakan yang masih kelas 2 SMP jadi pengen ikut-ikutan tawuran karena nonton podcast Katak Bizer ini. Buset dah, kelas 2 SMP? Ya Allah, gua kelas 2 SMP masih main lompat tali anjing. Nih bocah udah mau main sajam aja. Hancur. Gua di sini bukan yang nggak suka gitu ya sama kontennya. Kontennya sih bagus, menceritakan hal yang serem biar orang lain pada kagak ikut-ikutan. Cuman gimana ya, orang Indonesia itu kan rata-rata IQ-nya pada jeblok cuy. Jadinya ya hal positifnya dibodoh amatin, hal negatifnya diikutin. Laure Rando dia jadwal sama Autap. Setelah kemarin kita melihat skill ciamik dari Rando Messi cuy, kali ini gue bakal kasih lihat ke kalian semua skill boxing dari Mike Rando ya guys ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena untuk drama yang ini cuy, si Rando ini sampai dia jadwal sama temannya sendiri, yaitu AA Utap. Perihal perkara dia mendapat uang sekolah big box gitulah. Jadi gini, selang beberapa bulan dari kejadian X-Tech salah beli, aib-aib si Rando ini mulai dibongkar cuy sama teman-temannya. Yang awalnya cuma nasi doang nih ya, sekarang mulai ada tempenya, ayamnya, sayurnya, minumnya, dan macam-macam lainnya cuy. Yang mana ini membuat si Rando itu malunya jadi double. Kayak, baru aja kemarin gua kena drama X-Tech salah beli, sekarang udah mau diajak duel aja. Anjing, ini amat lah hidup. Jadi pada awalnya Laure Rando itu saya menjadi YouTuber cuy. Dia itu juga punya semacam sekolah big box gitu di Jakarta. Yang mana yang mengajar di sekolah big box tersebut adalah temannya sendiri, yaitu si AA Utap. AA Utap ini ngajar di sekolah tersebut udah dari lama banget cuy. Udah dari yang awalnya muridnya itu cuma 1 sampai menjadi ratusan. Pada awalnya sekolahnya itu berjalan dengan lancar cuy, atau bisa kita bilang nggak ada masalah lah ya. Tapi setelah berjalan 2,5 tahun, AA Utap ini mulai merasakan hal-hal yang ganjal cuy. Mulai dari gaji yang dipotong 10% lah, sampai ke hal yang, maaf kata nih ya, durhaka cuy. Kenapa durhaka? Karena uang yang dipotong 10% tadi, yang seharusnya itu tuh disetor ke eyangnya untuk membayar uang listrik, air dan segala macam, malah ditilep cuy sama cucunya sendiri, yaitu si Lauren Rando. Kampret mulai ada pikiran-pikiran setan terus bilang katanya ada potongan 10% dulu sebelum dibagi 50-50. Jadi katanya buat eyangnya bayar listrik, bayar internet dan lain-lain. Gue setuju aja karena memang itu tempatnya numpang. Tapi emang yang namanya Tuhan itu gak tidur. Akhirnya sampai terakhir gue keluar itu, sebelum gue keluar gue dikasih petunjuk. Jadi eyangnya manggil gue nanya, itu omsetnya berapa sih? Itu penghasilannya berapa sih? Soalnya aku kemarin bayar listrik sampai 700.000 sampai 500.000. Nah, terus gue bilang dong, oh ada eyang, aku setiap kali setor penghasilan itu atau pendapatan itu selalu ditambah 10% untuk eyang bayar listrik dan juga bayar internet. Terus dia bilang, aku nggak pernah terima uang sepeser pun loh dari cucuku. Merasa udah dibohongin, Auta pun akhirnya memilih cabut cuy. Karena katanya dia nggak mau berada di lingkaran setan gitulah. Dari situ gue udah mulai bener-bener enek. Gue bilang ini cukup. Ini bukan manusia, ini dajjal, dimana eyangnya yang baik banget sama dia, sayang banget sama dia, sama teman-temannya sayang, dia hianati. Lu bayangin sama eyang sendiri aja dia bohongin, apalagi sama temen boy. Jadi jangan tanya lagi alasan gue, kenapa sih lu bang berhenti ngajar, kenapa sih lu keluar dari itu? Ya karena ya gue gak mau bergaul sama setan gitu. Jadi jangan kata-katain gue lagi kacang lupa kulit. Lo boleh bebas ngatain, tapi ya gue berani sumpah demi Allah ya, itu kejadian. Jadi kayak si Autap ini memanfaatkan situasi blundernya si Rando yang X-Tech salah beli buat ngejatuhin dia makin dalam cuy. Gue tantang lu kalau misalkan nonton video ini ketemuin gue, kita duel. Ayo, gue nggak takut sama lu. Buruan. Gua...